Malaysia tengah menghadapi perubahan sosial dan demografis yang begitu cepat, memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Hippo Academy. Malaysia mulai panik ya. Bangladesh mulai berbondong-bondong ke Malaysia. Ya, Bangladesh mulai menjajah Malaysia. Kalau kita lihat memang guys ya, semakin hari ya semakin kesini ini memang tetangga kita ini ya makin banyak memang ya pekerja-pekerja asal Bangladesh ya. Sangat-sangat banyak guys. Coba kalau kita lihat video-video yang ada di TikTok ya, di YouTube itu kan memang kalau di Kuala Lumpur, apalagi di Kuala Lumpur kan, kalau kita lihat sepertinya Kuala Lumpur itu bukan lagi Malaysia ya, tetapi Dhaka. Saking banyaknya orang-orang Bangladesh di sana, ya kan. Ya ini juga ya, kalau menurut saya akibat mereka ini terlalu meremehkan kita ya, terlalu merendahkan kita orang-orang Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang bekerja di sana, ya kan. Dulu saat kita protes ya kepada mereka, mereka dengan sombongnya ya mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia saja yang bisa mengirim pekerja. Ya, banyak negara yang bisa mengirim pekerja. Di antaranya adalah Bangladesh katanya. Dan sekarang ya betul-betul penuh dengan orang-orang Bangladesh di Malaysia. Dan akibat ini banyak dari mereka ya orang-orang tempatan, warga tempatan mengeluh ya, mengeluh. Banyak karena mereka merasa orang-orang Bangladesh ini benar-benar apa ya, beda lah ya, beda. Seolah-olah mereka ini ingin menguasai ya, menguasai apapun yang ada di Malaysia sana, dari ekonominya, pekerjaan, semua. Ya, bahkan kita sama-sama tahu saat ini ada orang-orang Bangladesh sudah jadi datuk, ya kan? Jadi guys ya, tidak usah berlama-lama guys, seperti apa ini video dari Hippo Academy ya. Namun sebelum lanjut guys, nanti jangan lupa ya kunjungi channelnya Hippo Academy ini ya. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya didukung channel Hippo Academy dengan cara di subscribe pastinya. Oke, langsung kita tonton videonya. Malaysia tengah menghadapi perubahan sosial dan demografis yang begitu cepat, memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan elit politiknya. Sebagai negara yang bergantung pada tenaga kerja asing untuk menopang berbagai sektor industri, Malaysia kini mulai merasakan dampak dari lonjakan jumlah pekerja migran, terutama dari Bangladesh. Situasi ini memunculkan berbagai reaksi, mulai dari kekhawatiran atas dominasi etnis asing di sektor tenaga kerja, hingga keresahan akan masa depan demografi bangsa. Berdasarkan data dari Departemen Statistik Malaysia, jumlah pekerja asal Bangladesh yang bekerja di berbagai sektor meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, diperkirakan terdapat sekitar 800.000 pekerja Bangladesh yang berkontribusi pada industri banyak sudah itu, perkebunan, dan jasa. Lonjakan ini bukan terjadi begitu saja, melainkan hasil dari berbagai perjanjian bilateral antara Malaysia dan Bangladesh yang mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja asing. Dengan kondisi ekonomi yang bergantung pada sektor tenaga kerja murah, Malaysia tampaknya tidak bisa menghindari ketergantungannya terhadap imigran untuk mengisi celah yang tidak mampu ditutupi oleh tenaga kerja lokal. Namun, masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar ini menimbulkan dinamika sosial yang semakin kompleks. Masyarakat lokal mulai menunjukkan kekhawatiran akan potensi perubahan keseimbangan sosial di negara mereka. Komunitas Melayu yang selama ini menjadi kelompok mayoritas dengan persentase sebesar 58,1%, mulai merasa cemas dengan keberadaan tenaga kerja asing yang semakin mendominasi sektor-sektor penting. Walaupun jumlah etnis Melayu masih mengalami sedikit peningkatan, keberadaan pekerja asing yang terus bertambah menciptakan kekhawatiran tersendiri. Sementara itu, etnis lain seperti Cina dan India justru mengalami penurunan jumlah populasi, yang semakin memperumit dinamika sosial di Malaysia.
Ketidakpuasan terhadap peningkatan jumlah imigran Bangladesh juga mencerminkan ketegangan ekonomi yang semakin terasa. Banyak masyarakat lokal menilai bahwa tenaga kerja asing cenderung diberikan lebih banyak kesempatan kerja dengan upah lebih rendah, menyebabkan berkurangnya peluang bagi pekerja lokal. Selain itu, tekanan terhadap layanan publik seperti kesehatan, perumahan, dan infrastruktur semakin meningkat akibat bertambahnya populasi yang perlu dilayani. Pemerintah pun dihadapkan pada dilema besar. Apakah harus terus membuka pintu bagi pekerja asing demi menjaga stabilitas industri? Ataukah mulai membatasi arus migrasi untuk melindungi kepentingan pekerja lokal? Pemerintah Malaysia berusaha meredakan kekhawatiran ini dengan berbagai kebijakan, termasuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Bangladesh untuk mengatur proses rekrutmen tenaga kerja secara lebih transparan. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan hak-hak mereka, sekaligus membatasi potensi eksploitasi yang selama ini sering terjadi. Namun, kebijakan ini tetap tidak menghapus rasa waspada di kalangan masyarakat Malaysia. Beberapa pihak bahkan mulai menyerukan langkah-langkah lebih drastis, seperti pembatasan jumlah pekerja asing atau penerapan kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih ketat. Di tengah ketegangan ini, muncul fenomena lain yang semakin memperkeruh situasi, yaitu meningkatnya jumlah pekerja Bangladesh yang akhirnya menetap di Malaysia secara permanen. Beberapa dari mereka bahkan menikah dengan penduduk lokal dan membangun komunitas sendiri, yang semakin menegaskan keberadaan mereka dalam lanskap sosial Malaysia. Bagi sebagian masyarakat, hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional, sementara bagi yang lain, ini adalah konsekuensi alami dari globalisasi dan keterbukaan ekonomi. Kekhawatiran terhadap dominasi tenaga kerja asing bukanlah isu baru di Malaysia. Dalam sejarahnya, negara ini sudah beberapa kali mengalami perubahan komposisi demografis yang dipicu oleh kebijakan ekonomi dan politiknya sendiri. Namun kali ini, situasi menjadi lebih rumit karena ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin mencolok. Sementara Kuala Lumpur dan daerah perkotaan lainnya terus berkembang pesat, wilayah lain seperti Sabah dan Sarawak masih tertinggal jauh dalam pembangunan. Hal ini membuat sebagian besar pekerja asing lebih memilih menetap di pusat ekonomi Malaysia, sehingga ketimpangan regional semakin tajam. Tidak hanya itu, faktor lain yang memperburuk keadaan adalah kebijakan bahasa di Malaysia, yang semakin mendorong penggunaan bahasa Inggris dalam berbagai sektor. Hal ini justru membuat bahasa Melayu tidak lagi menjadi faktor dominan dalam kehidupan sehari-hari, yang semakin memperbesar kekhawatiran akan identitas nasional. Berbeda dengan Indonesia, yang secara aktif mempromosikan bahasa dan budaya nasionalnya, Malaysia justru terlihat lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Ini membuat sebagian kalangan mulai mempertanyakan sejauh mana Malaysia mampu mempertahankan identitas nasionalnya di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Dalam konteks geopolitik, perubahan demografis ini juga berpotensi memengaruhi hubungan Malaysia dengan negara-negara tetangganya. Sebagai contoh, peningkatan jumlah pekerja migran dari Bangladesh bisa berdampak pada hubungan Malaysia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam hal kebijakan ketenagakerjaan dan imigrasi. Negara-negara seperti Indonesia dan Filipina, yang juga memiliki banyak pekerja migran di Malaysia, tentu akan mengamati situasi ini dengan seksama. Jika Malaysia tidak mampu mengelola arus masuk tenaga kerja asing dengan baik, bukan tidak mungkin akan muncul ketegangan diplomatik yang lebih besar di masa depan. Malaysia kini menghadapi fenomena sosial yang cukup mengejutkan, di mana semakin banyak perempuan lokal yang memilih menikahi pria asal Bangladesh. Tren ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga mulai menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Salah satu contohnya adalah kisah Nur Nadirah Rosli, perempuan Malaysia yang menikahi Muhammad Samim Hossain, pria Bangladesh yang dikenalnya di tempat kerja. Pernikahan mereka berlangsung meriah di kampung halaman sang suami, dan cerita seperti ini semakin sering terdengar. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tenaga kerja asal Bangladesh
awalnya datang ke Malaysia hanya untuk bekerja. Interaksi sosial yang intens membuat banyak dari mereka akhirnya menetap secara permanen melalui jalur pernikahan. Namun, meningkatnya pernikahan antara perempuan Malaysia dan pria Bangladesh ini juga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian kalangan melihat fenomena ini sebagai tanda bahwa pria Bangladesh lebih bisa menarik perhatian perempuan Malaysia dibandingkan pria lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan etnis Melayu yang merasa semakin terpinggirkan, terutama karena angka kelahiran di kalangan mereka menurun. Sementara jumlah pekerja migran asal Bangladesh justru terus meningkat. Bahkan, beberapa pihak menyebutkan bahwa pekerja asal Bangladesh mulai mendominasi sektor ekonomi tertentu, tidak hanya sebagai buruh tetapi juga sebagai pemilik usaha, setelah mereka mendapatkan status legal melalui pernikahan dengan warga negara Malaysia. Di sisi lain, ada kontras yang mencolok antara penerimaan masyarakat Malaysia terhadap pekerja Bangladesh dan persepsi mereka terhadap pekerja Indonesia. Media Malaysia seringkali menampilkan tenaga kerja asal Indonesia dalam konotasi negatif. Meskipun faktanya mereka juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Malaysia. Padahal jika dibandingkan, pekerja Indonesia lebih memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang lebih luas di berbagai sektor. Namun, stereotip yang berkembang membuat posisi mereka di Malaysia seringkali tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Dengan kondisi ini, Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebijakan imigrasi dan integrasi sosial di tengah semakin beragamnya populasi pekerja asing. Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa regulasi yang jelas, bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade mendatang, demografi Malaysia akan mengalami perubahan besar. Lonjakan jumlah tenaga kerja asing, terutama dari Bangladesh, berpotensi mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan budaya negara tersebut. Sementara itu, di saat yang sama, tenaga kerja Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung berbagai sektor industri di Malaysia, masih harus berjuang menghadapi diskriminasi dan kurangnya pengakuan atas kontribusi mereka. Itu guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya ya, untuk kita orang-orang Indonesia ya, gak usah lah pergi ke Malaysia ini ya. Pikir ulang lah kalau menurut saya ya. Karena memang apa ya guys, untuk pendapatan aja, untuk gaji itu pun nggak beda-beda jauh dengan kita gitu loh ya, nggak beda jauh dengan kita, iya kan. Lagian coba kita lihat ya, perlakuan mereka pun kepada orang-orang Indonesia di sana ya sangat terlihat nyata kan. Sering masih mereka justru mengabarkan hal-hal yang negatif kepada para pekerja kita. Ya, seperti dalam video tadi dikatakan. Ya kan. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ya, untuk saudara-saudara saya nih yang ada niatan untuk pergi ke Malaysia, pikir ulang lah, pikir ulang. Mendingan pergi ke Hong Kong ya, ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ke Arab Saudi. Sana gaji lebih besar dan setiap kita yang bekerja itu dijamin, benar-benar terjamin keselamatannya. Hukum di sana tidak membeda-bedakan, mau kamu warga lokal, mau kamu pekerja, mereka semua disamaratakan, tidak ada perbedaan. Itu di negara-negara ini gitu loh. Kalau di negara Malaysia ini kan ya, sama-sama kita tahu sendiri bagaimana sering kita mendengar ya berita-berita yang sangat menyedihkan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang bekerja di sana, ya kan. Jadi mendingan pikir ulang lah, ya biarkanlah Malaysia itu dipenuhi dengan orang-orang Bangladesh saja, pekerja Bangladesh. Mereka kan saudara, lebih cocok, ya daripada kita yang ke sana. Mendingan mereka sajalah, ya. Kita bagusan jadi penonton aja. Kalaupun mau cari kerja ya seperti yang saya bilang tadi, ya negara-negara yang saya sebut tadi. Jadi gimana menurut teman-teman nih? Kasih komentar ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.